Mangga kita dengarkan paparan dari Bapak Lukito Edi Nugroho. Bapak Edi ini sekarang adalah asesor senior banget nih di BAN PT. Ya. Enggak juga. Jadi beliau anggota Dewan Riset Nasional, ya Pak ya, di bidang teknologi informasi dan tentunya dia aktif sebagai dosen di UGM ya di departemen Direktorat Teknologi Informasi Pak ya Ya, di Teknik Fakultas Elektro dan Teknologi Informasi. beliau lulusan S3-nya dari Monash University. Silakan Pak Edi Lukito. Ya, terima kasih Prof. Beni, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aptikom yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing khususnya tentang LED. Apa yang ingin saya sampaikan mungkin mirip dengan Prof. Chan tadi, tidak akan membahas tentang detail butir demi butir LED, tetapi saya ingin menyoroti ini dari sudut pandang yang agak berbeda, Bapak Ibu. Ya, saya ingin melihat, memandang LED itu dari kacamata bagaimana kita itu menyelenggarakan perguruan tinggi atau program studi. Ya, nah kemudian dari situlah kemudian saya nanti akan membahas tentang bagaimana penyusunan LED ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share materi saya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, jadi ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama mungkin sekedar pengantar begitu ya, dan kemudian diikuti dengan tinjauan terhadap LED sendiri, dan yang bagian keempat ini mungkin muncul dari pengalaman dan pengamatan saya sebagai asesor begitu. Ya, ada beberapa hal yang patut untuk kita pelajari bersama dan saya coba bagikan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi selama menjadi asesor itu saya juga belum banyak mendapatkan penugasan terkait dengan instrumen yang baru ya, mengevaluasi prodi atau perguruan tinggi dengan instrumen yang baru. Tetapi dari pengalaman yang masih pendek ini itu saya mendapatkan kesan yang seragam, yaitu banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk menyusun LED begitu ya. Nah, jadi semuanya itu mengatakan hal yang sama gitu. Mereka sudah mencoba untuk membaca dan memahami panduan yang diberikan oleh BAN PT, tetapi bukannya tambah jelas, tetapi malah tambah bingung begitu. Ini maksudnya apa dan sebagainya begitu. Ya, nah kemudian kalau mencoba mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan struktur dari LED sendiri, itu juga nampaknya banyak kesulitan yang muncul di sana. Ya, komponen-komponen LED itu maksudnya apa dan bagaimana komponen-komponen itu saling berelasi satu sama lain gitu ya, itu juga banyak dikeluhkan. Dan ketika harus mulai menulis itu kemudian juga bingung lagi ya, apa yang harus saya tulis, saya harus memulai dari mana begitu. Dan yang melengkapi penderitaan kita itu adalah mau nanya ke siapa, ini juga bingung ya, karena ya standar baru ini pun juga masih belum lama dikeluarkan gitu ya, masih relatif baru begitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita mengalami gejala-gejala itu kesulitan tadi itu saya melihatnya ini menunjukkan sebuah gejala gitu ya. Jadi laporan evaluasi diri. Nah, ini kan berbicara tentang diri kita sendiri begitu. Nah, ketika kita mengalami kesulitan untuk
menjelaskan tentang diri kita sendiri, ya padahal itu diri kita sendiri, perguruan tinggi kita, prodi kita, begitu ya. Nah, ini pasti ada sesuatu nih yang apa namanya yang belum pas gitu ya. Nah, ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang menurut saya ini cukup fundamental untuk kita renungkan bersama begitu. Ya, nah, jadi saya sering apa namanya menggelitik teman-teman dengan ungkapan ya jangan-jangan kita tidak tahu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita menyelenggarakan perguruan tinggi, kita menyelenggarakan program studi, jangan-jangan kita tidak tahu tujuan kita itu sebenarnya apa. Kita mengajar, kita melakukan penelitian, publikasi dan segala macam gitu. Itu untuk apa begitu? Ya mungkin memang bisa dijawab dengan praktis gitu ya. Jadi kalau misalkan saya meneliti, saya publikasi itu bisa menghasilkan paper ya, kemudian terbit di jurnal terindeks Scopus, itu bisa menaikkan apa namanya reputasi dan sebagainya. Tetapi tujuan mendasarnya itu apa begitu. Nah, jadi ini yang kadang-kadang itu terlupakan oleh kita. Nah, ini bukan sesuatu yang buruk Bapak Ibu ya, karena kita bisa memahami kalau kita berada di posisi penyelenggara perguruan tinggi atau prodi, itu seringkali kita tenggelam di dalam urusan operasional, urusan teknis yang kadang-kadang itu membuat kita itu berada dalam keriuhan begitu ya, sehingga kemudian kadang-kadang kita sulit untuk menyelam ke dalam dan memaknai kembali hal-hal yang sifatnya lebih fundamental begitu ya. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kali ini agak menyelam sedikit ya. Jadi melihat tidak pada hal-hal yang sifatnya teknis, operasional, tetapi sesuatu yang lebih mendasar begitu ya. Nah, saya ingin memulai dari ini Bapak Ibu. Ya, setiap perguruan tinggi prodi itu selalu punya visi begitu ya. Jadi kalau membaca Burang, kalau di standar yang lama dulu kan 3A, 3B pasti pertanyaan pertama itu yang ditanyakan adalah tentang visi ya. Nah, jadi visi itu kan sesuatu yang menjadi mimpi kita, menjadi cita-cita besar kita, sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting dan itu seharusnya menjiwai apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, nah jadi ini adalah visi ini menunjukkan gambaran yang ingin kita capai, kita wujudkan di masa yang akan datang, dan ini bisa menggerakkan diri kita ya untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang arahnya itu seharusnya mencapai pada visi tadi begitu ya. Nah, cuma sayangnya tadi karena kadang-kadang kita itu tenggelam dalam urusan operasional ya, banyak sekali persoalan yang sehari-hari yang harus kita selesaikan ya, kadang-kadang kita lupa ya, kadang-kadang kita lupa terhadap mimpi dan cita-cita besar kita tadi ya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu apa kadang-kadang tidak related, tidak terkait dengan apa yang ingin kita capai itu tadi begitu ya. Nah, ini yang apa namanya menurut saya menjadi apa titik tolak untuk mendudukkan kembali apa yang seharusnya kita jalankan di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ataupun program studi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pencapaian visi, tujuan yang itu seharusnya menjadi apa driver, menjadi guidelines bagi kita untuk menyelenggarakan perguruan tinggi ataupun prodi tadi, maka kita akan bisa melihat apa namanya bahwa kita itu akan melakukan sebuah perjalanan panjang ya, posisi kita hari ini ya kan itu seperti apa, dan
apa namanya, kita melihat jauh di masa depan, ya entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya, itu ada satu kondisi tertentu di masa depan tadi yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan, ya. Dan apapun yang kita lakukan dari kemarin, hari ini dan ke depan itu adalah dalam rangka menuju pada pencapaian visi dan tujuan tadi, ya. Nah, inilah sebetulnya apa namanya, hakikat dari penyelenggaraan perguruan tinggi atau prodi yang kita lakukan begitu. Nah, tentu saja karena visi tujuan tadi itu sesuatu yang ideal, sesuatu yang sifatnya jangka panjang, itu tidak mungkin bagi kita untuk mencapainya dalam sekali rengkuh, ya kan? Nah, pasti ada penahapan, ya kan? Ada stepping stones gitu ya, yang memungkinkan kita untuk naik tingkat ya sedikit demi sedikit, ya kan, sehingga kemudian pada akhirnya suatu saat nanti kita akan bisa merealisasikannya begitu. Nah, proses perjalanan inilah yang apa namanya tadi oleh Prof. Ucok di awal dan juga Pak Chan tadi disebut itu sebagai continuous improvement. Ya, perjalanan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan diri, memperbaiki diri, sehingga pada suatu saat nanti harapannya kita akan mencapai suatu kondisi yang mencerminkan tercapainya visi dan cita-cita besar kita tadi. Ya. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk kita sadari ya di dalam kegiatan kita begitu Bapak Ibu ya, entah kita mengajar, kita melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, kita publikasi, kita bekerja sama dengan pihak-pihak di luar kita dan sebagainya ya, kita melakukan akreditasi. Nah, itu semua adalah dalam rangka proses perbaikan secara berkelanjutan ini tadi. Ya. Nah, ini yang tadi saya maksud, ini semua itu harus melekat ya di dalam diri kita. Nah, tentu saja apa namanya perjalanan tadi itu perlu dicatat, perlu didokumentasikan ya. Mengapa demikian? Ya karena kalau tidak ada dokumentasi ya tidak mungkinlah kita akan mengingat apa namanya apa yang pernah kita lakukan ya kan, dan kemudian melakukan perbaikan tadi. Jadi dokumentasi perjalanan perbaikan berkelanjutan tadi itu is a must, itu harus kita lakukan ya, dan itu tentu saja dituangkan dalam bentuk dokumen-dokumen ya. Nah, jadi kita mengenal adanya Renstra, kita mengenal adanya Renop gitu ya, yang merupakan apa namanya cerminan dari perencanaan kita untuk mencapai tujuan besar di masa depan tadi ya. Renstra yang jangka panjang itu kemudian dipecah-pecah menjadi Renop yang lebih jangka pendek, yang lebih operasional begitu ya. Ya, nah jadi Renstra, Renop atau dokumen perencanaan apapun lah namanya itu bukan sesuatu yang apa sifatnya itu sekedar dokumen saja Bapak Ibu ya. Jadi Renstra, Renop itu memang betul-betul sesuatu yang akan kita pedomani sebagai acuan untuk menjalankan program dan kegiatan kita begitu ya. Jadi kalau kita punya Renop, kita menyusun Renop untuk tahun 2021 misalkan, ya nanti Renop hasil susunan kita tadi itu betul-betul akan kita jalankan di tahun 2021 begitu. Kalau ada misalkan target-target yang kita tetapkan gitu ya, tahun depan kita harus mencapai sekian, tahun depannya lagi sekian dan seterusnya, itu bukan hanya target yang ada di dalam dokumen, tetapi betul-betul adalah sesuatu yang kita harus punya passion untuk mewujudkan itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian proses perjalanan tadi, continuous improvement tadi itu tentu saja harus dikawal ya, harus di apa namanya di maintain sedemikian rupa sehingga tidak belok kemana-mana ya kan. Perjalanan kita panjang ya, anything can happen di tengah jalan ya kan. Nah, jadi harus ada sesuatu yang mengawal supaya tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan, dan itulah fungsi dari penjaminan mutu ya. Jadi kalau kita melakukan
AMI, audit mutu internal misalkan, atau SPMI begitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah proses-proses internal yang kita lakukan supaya tadi apa yang kita rencanakan itu memang betul-betul berjalan. Ya, apa yang kita targetkan itu dicek apakah tercapai atau tidak. Kalau tercapai, oke, kira-kira faktor apa pendukungnya itu apa? Karena faktor pendukung ini penting untuk kita maintain dan untuk kita gunakan di tahap-tahap selanjutnya. Sebaliknya juga demikian, kalau gagal, kira-kira faktor penghambatnya itu apa? Ini juga perlu kita investigasi supaya bisa diperbaiki. Ya, nah itulah esensi dari audit, dari penjaminan mutu yang tujuan besarnya adalah untuk mengawal perjalanan kita tadi. Ya. Nah, jadi kemudian di sini muncul dokumen evaluasi diri, Bapak Ibu. Jadi intinya dokumen evaluasi diri itu adalah menunjukkan potret kita hari ini, ya, potret kita saat ini. Kita itu seperti apa sih sekarang itu, ya kan? Nah, potret inilah yang kemudian akan kita gunakan sebagai starting point untuk tadi menapak lebih lanjut tadi, ya. Nah, jadi ini beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, Bapak Ibu. Jadi visi, misi, tujuan dan sebagainya itu bukan hanya sekedar pernyataan yang ada di dokumen, tapi ini harus living, itu harus menjiwai apapun yang kita lakukan di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ataupun prodi kita. Ya, demikian pula dokumen Renstra dan Renov itu adalah dokumen-dokumen yang real, yang betul-betul kita gunakan sebagai panduan. Ya. Nah, demikian juga terkait dengan penjaminan mutu, itu bukan hanya sekedar rutinitas audit, ya, formalitas saja, tetapi tidak ada tindak lanjut dan sebagainya, tetapi justru inilah mekanisme yang bisa mengantarkan kita pada tadi kenaikan secara bertahap tadi, ya. Tanpa ada penjaminan mutu yang baik, ya tentu saja kita tidak akan bisa sampai pada tujuan kita. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mulai masuk untuk mengantarkan tentang dokumen LED dan mungkin sedikit tentang LKPS ataupun LKPT, ya karena ini dokumen yang muncul secara berpasangan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar tadi, Bapak Ibu, perjalanan perguruan tinggi kita, ya kan, proses continuous improvement tadi, ya. Tadi kan evaluasi diri itu kan menunjukkan potret kita hari ini, ya kan. Nah, potret itu kan harus dilihat. Nah, apa yang kemudian ingin dilihat oleh Ban PT dalam hal ini? Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuka panduan penyusunan LED dari Ban PT, di situ akan kelihatan butir-butir penting yang ingin dilihat ya oleh Ban PT, ya, yang ingin dilihat terhadap evaluasi diri kita, ya. Nah, jadi sebetulnya semuanya itu diarahkan pada tadi pencapaian visi dan tujuan kita tadi, ya. Ban PT ingin melihat terkait dengan pencapaian visi dan tujuan tadi itu kebijakan apa yang kita tetapkan, ya. Kemudian strategi apa yang kita gunakan untuk mencapai visi tadi, ya. Indikator-indikatornya apa, ya, yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja kita, ya. Kemudian juga hari ini posisi kita itu seperti apa gitu, ya. Jadi ini kan ongoing proses nih, ya kan, ongoing proses. Nah, jadi hari ini itu capaian kita tuh seberapa jauh sih? Masih berapa jauh lagi, ya kan? Nah, itu juga perlu diceritakan, ya. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menyusun potret, ya, kita hari ini, ya, terhadap rencana kita untuk mewujudkan visi dan tujuan kita tadi, ya. Nah, kemudian di dalam LED ini juga ada aspek tadi penjaminan mutu dan kepuasan pengguna, Bapak Ibu, ya. Penjaminan mutu tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu menjelaskan bagaimana kita itu bisa memastikan bahwa perjalanan continuous improvement kita tadi itu bisa berada pada koridor yang sudah ditetapkan, ya kan,
berbicara tentang standar-standar yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, itu diceritakan di sana juga. Dan last but not least, kepuasan pengguna ini penting ya, karena seperti tadi kata Pak Chan, kalau kita bicara tentang quality, tentang kualitas, itu bukan kita yang apa namanya menilai ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh kualitas pendidikan kita sudah bagus atau kualitas apa namanya pelayanan kita pada mahasiswa sudah bagus ya. Nah, yang menyatakan bahwa apa namanya kita itu sudah berkualitas atau belum itu adalah user kita ya, adalah pengguna kita. Nah, disinilah kemudian apa namanya relevansi dari butir terkait dengan kepuasan pengguna tadi ya. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Jadi inilah kira-kira LED kita ya, isi konten utama dari LED kita. Nah, itu dilakukan ya semua tadi dari kebijakan dan seterusnya sampai penjaminan mutu itu ditinjau terhadap 9 kriteria ya. Jadi dari visi misi dan seterusnya sampai ada 9 kan ya, capaian dan luaran tridharma begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bercerita dengan baik ya kan? Bagaimana kita bisa bercerita misalkan terkait dengan capaian-capaian kita gitu ya. Apakah standar yang kita tetapkan itu sudah terpenuhi atau belum ya. Nah, itu tentu saja dibutuhkan dukungan data ya. Nah, disinilah kemudian peran dari dokumen LKPT ataupun LKPS ya. Nah, jadi disinilah kemudian kita melihat bahwa antara LKPT dan LKPT atau LKPS dengan LED itu dua yang tidak bisa dipisahkan ya. LED itu tidak akan bisa memberikan gambaran yang baik ya ketika tidak didukung oleh data yang baik juga begitu ya. Nah, jadi koherensi antara keduanya itu betul-betul harus erat Bapak Ibu ya. Jangan sampai muncul ketidakkonsistenan antara apa yang disampaikan di LKPT atau LKPS, nanti ceritanya di LED itu tidak mencerminkan hal yang sama begitu. Nah, ini akan jelek sekali ya, karena di situ apa namanya tidak ada keterkaitan begitu. Ya. Nah, baik. Jadi kira-kira itu apa namanya yang terkait dengan positioning atau cara kita memandang terhadap dokumen evaluasi diri dan LKPT atau LKPS ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu lupakan apa namanya? Lupakan pemahaman bahwa LED itu hanya sekedar borang ya. Jadi apa namanya kita harus mengubah mindset seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu apa namanya harus menyusun LED itu berpikirnya itu jangan apa yang bisa saya tulis gitu ya di dalam bagian-bagian di LED itu, tetapi pikirkanlah apa yang bisa saya ceritakan tentang diri saya, tentang perguruan tinggi saya, tentang program studi saya begitu ya. Nah, mindsetnya itu harus dibangun seperti itu dulu. Ya, karena apa? Karena kalau kita mereduksi LED itu hanya sekedar dokumen yang harus diisi dan kemudian disubmit, itu nanti apa namanya pemahaman kita ya hanya akan apa namanya lingkupnya hanya seputar bagaimana kita bisa mengisi dan menuliskan LED tadi, tetapi sense terhadap potret diri kita itu tidak akan muncul dengan baik. Ya, nah jadi gejalanya itu mudah sekali kelihatan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dibaca oleh asesor, ya LED kita yang disusun dengan paradigma it is just another document itu saja itu tadi itu akan mudah sekali kelihatan. Ya, nah salah satu cirinya itu adalah tidak adanya koherensi antara komponen satu dengan komponen yang lain. Itu akan kelihatan sekali. Ya, divisi bilang apa ya kan, visinya kan biasanya tinggi-tinggi begitu ya, tetapi begitu kita bicara di komponen-komponen yang lain, loh ini kok nggak nyambung gitu ya kan. Nah itu akan terlihat dengan jelas ya, sehingga
sekali lagi apa namanya, kalau saya sering bilang sama teman-teman sih, coba apa namanya, kacamata kita di dalam menyusun dokumen akreditasi yang dulu mungkin pernah kita pakai untuk menyusun dokumen dengan instrumen yang lama, tolong itu dibongkar, di unlearn dulu gitu ya. Nah, dan kemudian gantilah dengan cara pandang yang baru ya. Karena kalau kita menggunakan cara pandang lama, instrumen lama ya, di instrumen lama kan juga ada LED gitu ya. Ya, dan kemudian kita coba terapkan untuk menyusun LED di instrumen yang baru ini, itu believe me, itu tidak akan jalan ya, itu tidak akan menghasilkan dokumen LED yang baik, yang kohesif, yang holistik, yang terstruktur dan sebagainya tadi ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan coba apa namanya lanjutkan dengan melihat secara lebih detail tentang dokumen LED ini sendiri ya. Tidak sampai butir demi butir, tetapi lebih ke anatomi strukturalnya gitu ya. Sebetulnya seperti apa sih struktur dari LED dan mengapa struktur itu dibuat seperti itu. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu ya. Baik, jadi kalau dilihat dari sisi apa namanya daftar isinya lah kira-kira, itu kira-kira seperti ini. Kita semua sudah paham. Jadi ada 3 bagian besar, pendahuluan, kemudian ada bagian pentingnya sendiri adalah laporan evaluasi diri itu sendiri, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, nah untuk yang laporan evaluasi diri sendiri itu terdiri dari 4 komponen ya, kondisi eksternal, kemudian profil OPPS, kemudian nah ini yang bagian C ini yang paling penting yaitu terkait dengan kriteria-kriteria yang jumlahnya 9 tadi, dan bagian D itu adalah analisis dan penetapan program pengembangan UPPS dan prodi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati ya A, B, C, D ya, kalau melihat itu sajalah, itu saya kira kita sudah bisa apa namanya membaca ya, sudah bisa meraba-raba kira-kira maksudnya LED itu seperti apa ya kan. Jadi kondisi eksternal ya, kita diminta untuk menjelaskan oke, apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita ya, di luar di lingkungan di luar perguruan tinggi atau UPPS-nya begitu ya kan. Nah, kita melihat misalkan tren perkembangan keilmuan, kita melihat misalkan apa namanya kondisi kebijakan-kebijakan nasional yang terkait dengan pendidikan ya, nah, hal-hal semacam itu kita ceritakan di dalam kondisi eksternal ya, everything yang terkait dengan yang berada di luar kita tapi itu punya impact, punya relevansi yang tinggi dengan bagaimana kita menyelenggarakan perguruan tinggi ataupun prodi tadi ya. Nah, baru kemudian kita masuk bagian B, itu kita sudah mulai bicara tentang diri kita sendiri, tapi ini masih garis besar saja. Kita cerita profil kita, ya kan? Semuanya kita ceritakan, tapi ringkas-ringkas, ya, sedikit-sedikit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya pembaca nantinya itu punya gambaran yang utuh tentang kita, tapi belum terlalu mendalam, ya kan? Itu fungsi dari bagian B. Nah, detailnya itu ada di bagian C. Ya, ada 9 kriteria yang itu kita jelaskan secara rinci, Bapak Ibu. Ya, nah, di bagian D yang di komponen terakhir itu adalah refleksi kita. Ya, refleksi kita. Jadi, oke, kondisi kita sekarang seperti ini. Nah, dengan kondisi sekarang seperti ini, lalu kita mencoba menganalisis, ya. Kalau kita masih ada target-target yang belum tercapai, kalau masih ada standar-standar yang belum terpenuhi, ya itu sebabnya kenapa sih? Ya, kelemahan-kelemahan kita itu apa sih yang masih ada hari ini? Ya, baliknya juga demikian. Wah, kita merasa kita nih excellent di bidang ini misalkan. Nah, itu juga kita ceritakan, ya. Kenapa kita bisa excellent? Itu juga kita ceritakan juga gitu. Ya, nah jadi analisis reflektif terhadap diri kita sendiri itu muncul di sana ya. Nah, dari sana kemudian kita
menatap masa depan. Oke, kalau kondisi kita seperti ini, lalu bagaimana kemudian kita bisa menapaki next step-nya tadi, ya? Bagaimana kita bisa meningkat ke level yang lebih tinggi begitu, ya? Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, apa namanya, struktur secara umum dari sebuah dokumen laporan evaluasi diri. Nah, tadi kan ada 9 kriteria ya kan dari visi misi dan VMTS lah sampai capaian sampai keluaran dan capaian Tridharma. Bagaimana sebetulnya komponen-komponen itu saling terkait satu sama lain, Bapak Ibu, ya. Nah, ini tidak ada di panduannya BAN PT. Ini saya mencoba untuk mengkonstruksi struktur tiap komponen yang ada di dalam LED, yang kemudian saya kaitkan dengan tadi perjalanan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan mewujudkan visi tadi, ya. Nah, jadi VMTS ya, visi dan tujuan kita tadi itu seperti tadi saya sampaikan itu menjadi penarik ya, itu menjadi sesuatu yang menggerakkan semua komponen dari 8 komponen yang lain tadi ya. Menggerakkan apapun yang kita lakukan dengan perguruan tinggi kita atau prodi kita begitu ya. Nah, kemudian, baru yang ada di bawah tadi, yang di bawah itu, nah itulah yang kita bicarakan gitu. Nah, di level yang paling mendasar itu saya memandang bahwa apapun yang kita lakukan di perguruan tinggi kita, di prodi kita, di UPPS kita, itu harus didasari oleh good university governance, ya kan? Kita bicara tentang tata pamong, tata kelola yang baik, ya, sistem manajemen yang baik, gitu ya. Nah, itu yang harusnya mendasari pengelolaan dari komponen-komponen yang lain, ya, sehingga ini posisinya ada di dasar, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan bisa mungkin mencapai tadi visi dan tujuan tadi kalau kita tidak punya tata pamong yang baik, ya. Seberapapun bagusnya komponen-komponen kita. Ya kan, kita punya misalkan dosen katakan ya, kita punya dosen yang excellent ya, semuanya S3, semuanya punya kemampuan untuk publish paper berkualitas gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi kita, di UPPS kita, di prodi kita itu mereka itu tidak dinaungi dengan tata kelola dan tata pamong yang baik, ya saya kira impossible bagi mereka untuk kita manfaatkan untuk meraih visi dan tujuan kita, ya kan? Nah, itu peran mendasar dari tata pamong dan tata kelola serta kerjasama, ya, karena kenapa kerjasama muncul di unsur yang mendasar. Saya sendiri juga tidak terlalu pasti, tetapi tebakan saya adalah bahwa sekarang ini, ya, dalam konteks sekarang ini itu tidak mungkin bagi kita untuk melakukan pengembangan apapun itulah dalam aspek pembelajaran, penelitian dan sebagainya itu kalau kita tidak melakukan kerjasama, ya. Nah, jadi network cooperation, collaboration itu sudah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata pamong dan tata kelola kita, ya. Nah, itu interpretasi saya, ya. Nggak tahu benar apa tidak, tetapi menurut saya cukup logis lah untuk menerjemahkan seperti itu. Nah, barulah kemudian yang di tengah tadi, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kemahasiswaan, kita bicara tentang SDM, ya, bicara tentang keuangan dan sarana prasarana, dan juga kita berbicara masing-masing pilar-pilar dari Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi masing-masing itu punya role, punya peran sendiri-sendiri dalam konteks tadi pencapaian visi dan tujuan tadi. Ya. Mahasiswa itu adalah, ya kita tahu mahasiswa itu adalah aktor utama, bukan aktor ya, objek utama ya. Kita institusi pendidikan tinggi itu kan tidak akan eksis kalau tidak punya mahasiswa. Jadi ini adalah objek utama kita, ya kan, yang menjadi fokus dari apapun yang kita lakukan. Kemudian SDM dan juga keuangan serta sarana prasarana. Ini adalah resources, sumber daya yang kita perlukan untuk mencapai visi dan tujuan tadi. Nah, sementara 3 pilar dari Tridharma itu
itu adalah tempat di mana kita meletakkan misi kita. Misi yang bisa membawa kita untuk suatu saat nanti sampai pada visi dan tujuan kita. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang luaran dan capaian itu adalah apa istilahnya menunjukkan state of progress kita. Ya, sekarang kita tuh sampai di mana sih? Nah, itu dijelaskan di dalam luaran dan capaian Tridharma begitu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi ada 9 kriteria ya, dan untuk tiap kriteria kalau Bapak Ibu cermati itu dijelaskan dari mulai latar belakangnya sampai kesimpulan ya. Ya, jadi latar belakang, kebijakan dan seterusnya sampai kesimpulan. Ya, memang ada beberapa kriteria yang tidak semua elemen tadi itu ada gitu ya, seperti kriteria 1 ya, visi misi ya, itu tidak ada komponen penjaminan mutu ya, tidak ada komponen kepuasan pengguna ya kan. Nah, juga di kriteria 9 itu tidak ada latar belakang, kebijakan dan strategi pencapaian ya. Tapi anyway, secara umum itu kira-kira strukturnya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat untuk setiap kriteria ya, itu ada elemen-elemen deskripsi yang itu seragam gitu loh ya, mirip satu sama lain begitu. Nah, jadi kalau disusun itu kan kayak seperti matriks ya. Nah, matriks inilah yang nanti akan menyusun sebagian besar dari naskah laporan evaluasi diri kita ya. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian, lalu bagaimana kita bisa mengisikan sel-sel di dalam matriks tadi gitu ya. Latar belakang itu isinya apa, kebijakan isinya apa dan seterusnya ya. Nah, di panduan Ban PT itu memang istilahnya kalau saya membaca itu memang panduan yang sifatnya normatif Bapak Ibu ya. Normatif dalam arti panduan itu menjelaskan apa yang harus dituliskan di dalam setiap komponen tadi gitu ya, latar belakang isinya apa, kebijakan isinya apa begitu. Nah, tetapi bagaimana ini semua kemudian disusun itu tentu saja kan perlu ada kajian yang lebih mendalam ya. Kita kan tidak hanya sekedar menulis latar belakang ya, yang itu mungkin bisa lepas dari kebijakan ya. Penjelasan kita tentang kebijakan nanti ngomong apa, nanti strategi pencapaiannya ngomong sesuatu yang lain. Nah, ini tidak mungkin seperti itu. Ya, seperti kata Pak Chan tadi, ya, LED itu sesuatu yang holistik, sesuatu yang utuh, sesuatu yang harus dipahami secara keseluruhan begitu. Ya, nah jadi ini menurut saya adalah tantangan terbesar kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menggeser mindset kita, mengubah mindset kita terkait dengan LED ini. Ya, kalau di instrumen lama itu kan LED, ya mohon maaf, di dalam pengalaman saya sebagai asesor itu most of the time, ya saya bisa mengatakan mungkin lebih dari 95% LED itu lebih banyak mencuplik dari borang 3A ya di instrumen lama, ya kan. Jadi isinya itu deskripsi yang itu means nothing gitu ya, means nothing ya, kecuali hanya mendeskripsikan ya, tidak ada insight, tidak ada kajian yang mendalam, tidak ada analisis ya terhadap seperti apa sih diri kita saat itu gitu ya. Nah, itu yang dituntut dari LED di instrumen yang baru ini. Nah, menggeser mindset ini yang dalam pengalaman saya tidak mudah Bapak Ibu, but we have to do it ya, karena ya that's the only way that we can write a good LED begitu ya. Nah, jadi kembali ke matriks ini, saya kemudian mencoba untuk berpikir ya pasti ada sesuatu yang diharapkan dari struktur matriks semacam ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menginterpretasikan ya bagaimana struktur ini itu sebaiknya nanti dirangkai menjadi satu cerita yang utuh ya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya ingin
menjelaskan tentang konsep standar, ya. Kalau Bapak Ibu baca panduan Ban PT tentang penyusunan LED, itu di mana-mana akan muncul kata standar begitu ya. Karena memang konsep standar itu sentral sekali di dalam LED, ya. Nah, jadi standar itu kan ya, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan gitu ya. Nah, dalam tadi konteks perjalanan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan tujuan tadi, itu standar menunjukkan ukuran yang harus dipenuhi ya, agar aspek-aspek penyelenggaraan perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik ya. Jadi ini sekali lagi, pengertian ini itu juga harus kita pahami dan kita internalisasikan di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi atau prodi kita gitu. Ya, jadi urusannya itu adalah ketercapaian dari standar, ya kan? Nah, jadi ada beberapa jenis standar tadi Pak Chan sudah menyampaikan. Ada standar nasional pendidikan tinggi dan ada standar pendidikan tinggi begitu ya. Dan itu bisa dibedakan lagi, ada standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat begitu ya. Nah, jadi posisi standar di dalam LED itu adalah sesuatu yang dibicarakan ya, terkait dengan upaya pemenuhannya gitu ya. Jadi keterpenuhan standar itu menjadi concern yang sangat besar, menjadi fokus dari apa yang kita jelaskan di dalam LED ini nantinya ya. Nah, bagaimana kita tahu apakah sebuah standar itu sudah terpenuhi atau tidak? Nah, tentunya ada indikator-indikator, ya kan? Nah, di dalam LED itu ada IKU, indikator kinerja utama, yang itu merepresentasikan standar minimal yang ditetapkan terhadap perguruan tinggi, ya. Dan ada IKT, ya kan? Indikator kinerja tambahan, yang ini harapannya itu bisa merefleksikan standarnya perguruan tinggi sendiri, yang itu tujuannya adalah untuk melebihi ya, melampaui standar nasional yang sifatnya minimalis tadi begitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang perjalanan kita untuk mencapai tujuan ya, yang jangka panjang tadi, yang kemudian kita bagi-bagi menjadi tahapan-tahapan ya, entah 5 tahunan atau berapa ya, yang itu biasanya terdapat di dalam renstra kita, ya kan. Nah, ini kan sebetulnya tujuan besar dari tahapan-tahapan tadi itu kan terkait dengan standar tadi, ya kan. Oke, di tahap awal mungkin kita bicara tentang IKU ya, kita berusaha dan harus bisa mestinya, karena IKU itu sifatnya minimum begitu, ya kan. Jadi semua standar di dalam IKU kita penuhi. Nah, itu kita berbagai macam kegiatan kita jalankan untuk mencapai itu. Nah, tapi seiring dengan perjalanan kita, ya setelah tahap 1 selesai, kita masuk ke tahap 2 dan seterusnya, kita mulai berpikir tentang IKT, ya standar-standar yang kita definisikan sendiri untuk melampaui standar minimum yang ditetapkan oleh Dikti tadi begitu. Ya, jadi tadi Pak Chan sudah memberikan contoh gitu ya. Dosen misalkan tidak hanya cukup S2, tetapi kita ingin dosen juga punya sertifikat. Ya, nah dosen plus sertifikat tadi itu bisa menjadi IKT kita gitu. Dan itu kewenangan kita perguruan tinggi untuk menetapkan itu Bapak Ibu. Nah, dan itulah yang kemudian kita upayakan untuk dicapai di tahap-tahap perjalanan kita selanjutnya ya. Nah, begitu seterusnya sampai suatu saat ya, indikator-indikator yang kita gunakan itu menunjukkan bahwa capaian kita saat itu sudah merefleksikan bahwa visi dan tujuan kita itu tercapai ya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu terkait dengan standar ini, dan kemudian saya kembali ke LED tadi. Ini kira-kira interpretasi saya terkait dengan penjelasan untuk masing-masing kriteria tadi. Ya, tadi kan ada latar belakang, ada kebijakan dan seterusnya. Nah, jadi semua elemen deskripsi tadi itu tidak merupakan sesuatu yang lepas atau berdiri sendiri, Bapak Ibu. Jadi semuanya itu kalau dirangkai
itu membentuk satu cerita yang utuh menurut saya. Ya, menurut saya membentuk satu cerita yang bisa memberikan gambaran yang utuh gitu ya. Ya, dimulai dari latar belakang misalkan. Ya seperti hanya latar belakang lah, kita bicara tentang latar belakang, arah, tujuan, dan rasional dari standar yang kita tetapkan terkait dengan kriteria yang dibicarakan gitu. Ya, jadi kalau bicara tentang kriteria SDM misalkan, ya berarti kita bicara tentang standar SDM yang kita tetapkan di perguruan tinggi. Ya, oke. Nah, setelah itu kita bicara tentang kebijakan, ya kan? Oke, kita punya standar, Bapak Ibu. Ya, ada IKU, yang direpresentasikan dengan indikator IKU dan IKT tadi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan kita untuk mencapai standar-standar yang kita tetapkan tadi. Ya kan? Nah, itu kita ceritakan di sini, di bagian kebijakan. Nah, berikutnya setelah kebijakan itu kan bicara tentang sesuatu yang besar, yang strategik gitu ya, yang sifatnya itu komprehensif gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang standarnya seperti apa dan strategi pencapaiannya itu seperti apa. Nah, ini sudah masuk ke level tactical, ya. Gimana cara mencapai itu? Jadi gimana misalkan supaya 5 tahun lagi itu semua dosen kita sudah S3. Nah, gimana 5 tahun lagi misalkan publikasi Scopus kita sudah sekian banyak. Nah, itu ada strategi-strategi yang kita rumuskan, yang kita susun. Nah, itu dijelaskan di sini. Nah, komponen berikutnya bicara tentang IKU dan IKT. Ya, IKU ini sudah ditetapkan, ya, kita tidak perlu mengubah-ubah, cukup jelaskan bagaimana kita memenuhi IKU tersebut. Nah, di IKT ini adalah peluang kita untuk menjelaskan standar-standar lebihan, ya, yang itu kita gunakan untuk melampaui standar-standar minimal tadi, begitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, jangan hanya menjelaskan tentang indikatornya saja, tetapi lengkapi juga dengan bagaimana kita mengukur standar tersebut. Ya, jadi mengukur, memonitor, mengevaluasi, nah itu juga harus diceritakan ya untuk melengkapi penjelasan kita tentang standar-standar yang kita tetapkan tadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini yang bukan paling penting sih. Ini bagian yang menurut saya sangat krusial ya, karena di bagian evaluasi capaian inilah kita itu punya kesempatan untuk melakukan refleksi, untuk melihat secara lebih jernih, lebih jujur, lebih objektif, ya capaian kita itu seperti apa gitu. Ya, jadi di sini kita bercerita tentang bagaimana kita mengukur ketercapaian standar dan kemudian menganalisisnya, ya mana yang sudah tercapai, mana yang belum, ya kan? Ya tadi kalau belum tercapai itu penyebabnya apa, kalau sudah tercapai kira-kira penyebabnya juga apa, ya kelemahan kita di mana. Nah itu adalah ruang inilah yang bisa kita gunakan untuk melakukan refleksi ke dalam diri sendiri tadi, ya. Nah, berikutnya terkait dengan penjaminan mutu, ya tadi di awal sudah saya sampaikan, ini adalah deskripsi tentang bagaimana kita melakukan penjaminan mutu untuk kriteria tadi, sehingga upaya untuk pencapaian standar untuk kriteria tadi itu bisa tercapai. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita punya 9 kriteria tadi, ya kan, ada misalkan tata kelola, ada kemahasiswaan, ada SDM, ada keuangan, sarana prasarana. Nah, itu masing-masing itu mestinya itu ada proses penjaminan mutu yang kita jelaskan di sini. Ya kan? Penjaminan mutu untuk SDM kita seperti apa? Penjaminan mutu untuk penelitian kita seperti apa? Untuk keuangan kita seperti apa? Ya. Nah, ceritanya sebetulnya objeknya beda-beda, tetapi ceritanya itu sebenarnya sama. Bagaimana kita melakukan penjaminan mutu terhadap komponen-komponen tadi, sehingga komponen-komponen tadi itu bisa mendukung upaya besar kita tadi untuk mencapai visi dan tujuan tadi, ya, mencapai keterpenuhan standar yang semakin lama semakin meningkat tadi. Ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Jadi penjaminan mutu itu tidak hanya sekedar istilahnya dilakukan pada aspek pembelajaran saja, ya memonitor kehadiran siswa, dosen, keterlaksanaan mata kuliah gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi semua aspek
dalam semua komponen di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi itu perlu dilakukan penjaminan mutu begitu. Ya, nah itu. Ya, dan yang terakhir adalah kepuasan pengguna. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, setelah semua itu kita lakukan, kita tanya stakeholders kita, pengguna kita, ya kalian puas nggak? Ya, dengan apa yang saya lakukan gitu. Nah, di situ kemudian ada feedback yang kemudian kita pelajari, ya kan, kemudian kita tindak lanjuti. Ya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, ini sedikit contoh saja. Ini untuk memberikan gambaran bagaimana kita itu bisa merangkai semua elemen deskripsi tadi yang ada di dalam LED tadi. Ya, misalkan nih visi kita adalah menjadi world class program, ya kan? Kita bicara tentang kriteria SDM. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa, mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi Bapak Ibu bisa membaca uraian di sini bagaimana cerita dari mulai latar belakang, kebijakan, dan seterusnya ini itu bisa membentuk satu rangkaian cerita yang utuh begitu. Ya. Nah, jadi apa namanya itu esensi dari tiap elemen deskriptor yang ada di dalam tiap kriteria di dalam laporan evaluasi diri. Ya, jadi poin penting yang ini saya sampaikan adalah tiap komponen itu bukan sesuatu yang saling lepas begitu. Ya, semuanya itu terkait satu sama lain dan deskripsinya itu membentuk satu cerita yang utuh tadi. Ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk membantu saja ya bagaimana apa namanya Bapak Ibu bisa mengetahui apakah deskripsi semua tadi itu sudah koheren, sudah membentuk satu kesatuan yang utuh atau belum begitu ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya coba kembangkan gitu ya. Nah, ini ditanyakan pada diri sendiri ketika Bapak Ibu menyusun gitu ya. Misalkan terkait dengan misalkan kebijakan misalkan ya. Kebijakan apa yang sudah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya standar yang telah ditetapkan. Ya, itu kan kemudian kita merefleksikan, kita sudah punya kebijakan atau belum ya. Nah, gitu kayak gitu ya. Kita sudah menjelaskan kebijakan yang ini atau belum ya. Nah, jadi dengan bertanya pada diri sendiri, itu kemudian kita bisa ngecek apakah deskripsi kita untuk setiap komponen tadi itu sudah lengkap atau belum, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penting ya untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah masih ada ya setelah kita mencoba menyusun semuanya tadi ya. Nah, apakah masih ada komponen-komponen LED yang belum dapat dijelaskan dengan baik? Ya, belum dapat dijelaskan dengan baik itu artinya mungkin kita tidak punya bahan untuk menulis di sebuah komponen gitu ya, atau belum lengkap ya, atau wah ini belum ada SK rektornya, peraturan tentang ini belum, kebijakan tentang ini belum ada. Nah, apakah masih ada semacam itu? Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, honestly ya, kalau misalkan ada sesuatu yang belum lengkap ya, yang itu belum bisa menjelaskan secara baik setiap komponen dari LED, maka itu menjadi indikasi bahwa masih ada aspek-aspek yang itu perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, jadikan momentum penyusunan LED itu sekaligus untuk apa namanya ya, upaya untuk memperbaiki apa yang kita jalankan selama ini gitu ya. Jadi kalau masih ada yang kurang, oh ternyata saya belum punya apa namanya prosedur untuk apa misalkan penanganan kode etik misalkan. Ya oke, mari kita lengkapi ya. Nah, jadi hal-hal semacam itulah yang menurut saya sangat penting untuk kita lakukan seirama, seiring dengan kita menyiapkan LED. Karena ini momentum yang baik sekali Bapak Ibu. Ya, LED itu kalau dari kacamata saya itu memberikan semacam checklist, menjadi sebuah checklist yang itu sangat penting bagi kita untuk melihat ke diri kita sendiri, apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan tadi upaya untuk mencapai visi dan tujuan besar tadi gitu. Ya, nah jadi eman-eman sekali, sayang sekali kalau misalkan kita hanya sekedar tadi melihat LED itu hanya sebagai borang yang harus diisi dan kemudian mengabaikan peluang-peluang besar yang sesungguhnya itu bisa kita manfaatkan untuk peningkatan dan penyempurnaan perguruan tinggi atau prodi kita. Ya.
Nah, itu Bapak Ibu apa namanya yang ingin saya sampaikan. Nah, sedikit lagi ini seperti yang saya sampaikan, ini beberapa pengalaman yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami bersama di dalam menyiapkan LED kita. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi buang jauh-jauh mindset bahwa LED itu just another document, ya, yang itu harus disiapkan dan kemudian disubmit. Ya. Nah, jadi LED itu adalah dokumen yang tadi mencirikan, merepresentasikan kondisi kita sekarang itu seperti apa sih? Dan ini adalah live dokumen, dokumen yang itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Ya, kita menyusun LED hari ini, ya, dengan kalau kita menyusun LED tahun depan itu seharusnya isinya beda, Bapak Ibu. Ya, ya, jadi tentu saja capaian kita beda, tetapi juga analisis yang menyertai capaian-capaian tadi itu pasti juga harusnya beda begitu. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, ini tadi juga sudah saya sampaikan, pandangan kita terhadap LED itu apa namanya sekedar kopi dari isi borang 3A plus apa namanya tabel analisis SWOT itu mohon juga ditinggalkan, ya, karena LED itu adalah dokumen holistik yang mengandung insight, mengandung kajian pandangan yang mendalam terhadap diri kita, terhadap perguruan tinggi atau UPPS dan prodi kita begitu, ya. Nah, ini beberapa kali saya menemukan ini Bapak Ibu. Kan sekarang yang bertanggung jawab di dalam penyusunan LED itu kan UPPS ya. Jadi beda sama instrumen yang lama, kalau ada akreditasi pastilah yang apa namanya nggak tidur itu adalah kaprodi gitu ya. Dekan atau direktur, ketua itu ya hanya memantau saja gitu. Tapi yang apa namanya bekerja berdarah-darah itu adalah kaprodi. Nah, sekarang ini tidak seperti itu. Jadi untuk bisa menyusun LED dan LKPS yang baik itu diperlukan share of responsibility. Kenapa? Yang bertanggung jawab itu adalah UPPS-nya, bukan prodinya, Bapak Ibu. Ya, nah jadi apa namanya dengan kata lain sebetulnya yang bercerita tentang di dalam LED itu adalah UPPS-nya gitu. Bahwa yang diakreditasi itu adalah prodinya, tetapi yang bercerita itu adalah UPPS-nya. Ya, sehingga kemudian cerita UPPS itu adalah on behalf of prodinya tadi gitu. Ya, nah jadi artinya apa? Artinya UPPS itu akan bercerita tentang dirinya sendiri, dia juga mungkin akan bercerita tentang unit atau institusi di atasnya, ya kalau UPPS-nya itu bukan institusi itu sendiri, ya kan? Seperti di tempat saya, misalkan UPPS-nya adalah departemen gitu ya. Nah maka ya UPPS di tempat saya itu bercerita tentang departemen saya, tentang fakultas saya, tentang universitas saya gitu ya. Dan juga bercerita tentang prodi yang diakreditasi tadi begitu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa untuk bisa bercerita dengan baik itu kita akan melibatkan banyak pihak ya, dan to tell the truth itu dari level yang paling tinggi ya, pucuk pimpinan perguruan tinggi sampai prodi yang diakreditasi itu in some ways itu akan terlibat Bapak Ibu. Ya, contohnya misalkan kalau kita bicara tentang apa namanya strategi terkait dengan pengelolaan SDM atau kebijakan tentang pengelolaan SDM. Nah, pengelolaan SDM itu kan biasanya tidak dilakukan di departemen ya kalau di tempat saya. Itu dilakukan kebijakannya ada di level universitas, ya kan? Nah, ini berarti kan kita harus punya koordinasi yang baik dengan universitas tadi, ya kan? Tidak ada koordinasi yang baik ya kita tidak bisa menjelaskan banyak hal tentang kebijakan pengelolaan SDM tadi, ya. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, sehingga untuk bisa melakukan itu kita harus punya apa namanya? Tim penyusun yang baik, ya. Nah, ini usulan saya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan oke, standar 1 dikerjakan oleh A, standar 2 oleh B, standar 3 oleh C, dan seterusnya. Nanti kaprodinya merangkum. Ya kan? Ya, merangkum itu biasanya ya hanya sekedar ditumpuk aja filenya, kemudian dijilid. Ya kan? Nah, yang semacam itu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, apa namanya? Karena
cara yang fragmented semacam itu hanya akan menghasilkan dokumen yang fragmented juga, tidak akan bisa menghasilkan dokumen yang holistik, ya. Sehingga saya, ya ini pemikiran saya aja sih, itu mengusulkan struktur pengelola penyusun LED dan juga LKPS, LKPT itu seperti ini. Ya. Jadi satu itu adalah orang-orang yang ditugasi untuk bekerja dengan data, ya. Nah, jadi fokusnya di sini adalah menyediakan data yang berkualitas, ya. Jadi data yang benar, yang akurat, yang current, ya kan, ya hal semacam itu. Nah, jadi mereka itu ditugasi untuk bekerja dengan data, yang itu nanti mostly akan masuk sebagai konten dari LKPT atau LKPS. Nah, yang kedua tadi Pak Chan sudah menyampaikan, saya kesulitan mencari istilah yang tepat, tapi saya sebut analis saja. Nah, analis inilah orang-orang yang bercerita, yang bisa menceritakan tentang kondisi diri kita, diri perguruan tinggi atau prodi kita tadi. Ya. Nah, analis supaya bisa bercerita dengan baik, maka si analis ini itu haruslah orang yang punya pemahaman, pengetahuan yang baik tentang perguruan tinggi atau prodinya, ya kan? Jadi siapa mereka itu? Ya most likely adalah orang-orang yang berada di posisi struktural. Nah, di sini mungkin muncul dilema gitu ya. Bapak Ibu pejabat struktural itu kan biasanya sibuk, ya kan? Yang tidak sibuk siapa? Yang tidak sibuk adalah staf dosen yang baru pulang dari sekolah, ya kan? Lulus doktor gitu, langsung, kamu saya kasih tugas nyusun LED gitu, ya. Ya, that's okay gitu ya. Nah, jadi silakan saja siapa yang ditugasi, tetapi kalau kita menugaskan seseorang yang belum punya pengalaman untuk menyusun LED, mereka itu harus didampingi secara cukup, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Harus ada pengarahan, harus ada guidance, ya, supaya mereka bisa bercerita sesuai dengan kondisi yang sebenarnya itu tadi, gitu. Nah, itu terkait dengan analis. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, ini yang akan melihat hasil jahitan kita tadi. Apakah tidak ada inkonsistensi, apakah antara satu bagian dengan bagian yang lain itu sudah saling mendukung, apakah alur ceritanya sudah mengalir dengan baik, ya. Nah, jadi ada quality control terhadap dokumen LED dan juga LKPS kita, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah data, ya, dukungan data. Nah, saya kira saya tidak akan banyak berkomentar di sini. Kita semua tahu bagaimana kita perlu menumbuhkan budaya data dan informasi sehingga kalau ada kegiatan penyusunan LED dan LKPS semacam ini, itu kita tidak lagi gerubyakan, tidak lagi panik ataupun ribet karena harus mencari data ke sana kemari, mengumpulkannya ke sana kemari dan sebagainya, begitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya tadi apa yang saya sampaikan itu lebih pada pandangan, bagaimana kita melihat LED dan proses penyusunannya itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari life cycle kita, dari siklus kita di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi maupun prodi, ya. Nah, teknisnya monggo silakan bisa dilihat di panduan resminya Ban PT. Nah, tetapi saya istilahnya punya beberapa dokumen yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membantu di dalam menyusun LED tadi, ya. Di situ ada dua dokumen dan satu set video begitu, ya. Saya unggah di YouTube, ya kan. Yang pertama tutorial itu seperti tadi kata Pak Chan di awal tadi, ya. Saya bikin semacam tutorial singkat gitu, ya. Yang intinya ceritanya ya mirip dengan apa yang saya sampaikan ini, ya. Sekitar berapa ya? Ya lumayan lah kalau dibaca itu bisa cukup panjang gitu. Kemudian checklist nomor 2 itu. Nah, ini tabel sebenarnya Bapak Ibu, ya, tabel yang bisa membantu kita untuk menyusun atau memeriksa kelengkapan dari komponen-komponen deskripsi kita terhadap komponen-komponen LED
LKPS dan juga LKPT gitu ya. Nah, cuma yang saya buat itu adalah versi untuk program studi. Karena ya ini saya bikin ini untuk kepentingan saya sendiri tadinya, karena saya pernah ditugaskan untuk mengakses dengan instrumen baru untuk prodi, ya maka saya bikin dokumen-dokumen ini begitu ya. Nah, monggo ini silakan bisa diakses, diunduh dengan bebas. Silakan Bapak Ibu ikuti link ini sudah saya buatkan. Ini link menuju ke form, ya form isian Google Form. Yang di situ saya cuma nanya Bapak Ibu itu siapa dan institusinya dari mana. Saya cuma sekedar ingin tahu itu, dan setelah itu ada link yang sebenarnya yang bisa menuju ke ketiga dokumen tadi. Okay. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan waktunya kepada Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.